Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4, dari kelas F, yang beranggotakan Devinta Ismiyah Sagitasari dengan NIM 2017-310055, Faridatul Ula Rizkia dengan NIM 2017-310738, dan saya sendiri Naila Safira Agustin dengan NIM 2017-310740, dan Hana Nur Aida dengan NIM 2019-340814. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pada minggu ini, yaitu review artikel minggu ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk rekan saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor effective the use of accounting information in small and medium enterprises (SMEs), a study on SMEs in Tingkir Salatiga yang disusun oleh Maria Entina Puspita dan Joko Pramono. Selanjutnya, teori yang digunakan, yang pertama teori kegunaan keputusan atau decision usefulness theory, yaitu mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Selanjutnya, teori siklus hidup produk atau product life cycle terdiri dari tahap pengenalan, pertumbuhan, pematangan atau stabilisasi, dan penurunan. Selanjutnya, motivasi riset dalam penelitian ini adalah dengan melihat pada kecenderungan usaha kecil menengah atau UKM mencatat transaksi sebagai kebutuhan dalam manajemen bisnis. Selanjutnya, tujuan riset dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh omset bisnis, umur perusahaan, tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, dan motivasi penggunaan akuntansi informasi di usaha kecil menengah atau UKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Faridatul Ula Rizkia dengan misi 78. Saya akan menjelaskan mengenai rangkaian riset. Tentang riset sendiri terdiri dari 3, yaitu 1, variabel yang digunakan, yang kedua sampel riset, dan yang ketiga teknik analisis data. Yang pertama mengenai variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependennya yaitu penggunaan informasi akuntansi UKM. Penggunaan informasi akuntansi UKM merupakan informasi mentah dari data yang telah diubah menjadi angka yang ada dalam laporan keuangan. Nah, mengenai variabel independen ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu omset bisnis. Omset bisnis sendiri itu adalah rata-rata dari total bruto pendapatan yang diterima per bulan oleh pemilik bisnis. Yang kedua yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan adalah umur atau lamanya waktu perusahaan selama beroperasi. Nah, yang ketiga yaitu mengenai tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan suatu proses dalam meningkatkan pendidikan sesuai dengan jenjang yang akan ditempuh. Yang keempat mengenai pengetahuan akuntansi. Pengetahuan akuntansi sendiri adalah informasi yang diperoleh seseorang tentang sesuatu yang diperoleh melalui pembelajaran, memahami, dan mengalami. Yang kelima, pelatihan akuntansi. Pelatihan akuntansi yaitu frekuensi yang dipegang oleh non sekolah atau lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, motivasi pemilik. Motivasi pemilik sendiri merupakan sebuah dorongan hati yang menyebabkan seseorang bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Selanjutnya mengenai sampel riset. Sampel risetnya yaitu 30 UKM di Desa Tingkir Utara dan Tengah, dan juga Salatiga Kota. Nah, yang ketiga mengenai teknik analisis data. Teknik analisis datanya yaitu analisis regresi linear berganda. Next. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil riset. Hasil riset dari penelitian ini menunjukkan bahwa omset bisnis, umur perusahaan, tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi, serta motivasi pemilik tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi untuk UKM di Tingkir Salatiga. Namun, untuk variabel independen, pelatihan akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi untuk UKM di Tingkir Salatiga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian dari review riset. Nah, dari penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan accidental sampling, di mana responden pemilik UKM itu yang bersedia sebagai responden saja, sehingga di penelitian ini hanya 30 responden yang bersedia. Sehingga jawaban hasil dari penelitian ini tidak bisa menjawab semua UKM yang ada di Tingkir Salatiga. Itu keterbatasan yang pertama. Kemudian untuk keterbatasan yang kedua, hanya berfokus pada faktor-faktor 6 faktor yang sudah dijelaskan oleh Farihatul, yaitu omset bisnis, umur perusahaan, tingkat pendidikan, kemudian pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, dan motivasi pemilik, sehingga penelitian ini hanya berfokus pada 6 faktor-faktor tersebut untuk mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Tingkir Salatiga. Untuk slide selanjutnya. Selanjutnya, untuk peluang riset yang akan datang, diharapkan dapat melihat lebih dalam bagaimana UKM mencatat transaksi atau informasi akuntansi, sehingga UKM dapat memanfaatkan catatan tersebut untuk mengembangkan bisnis mereka. Kemudian untuk peluang riset yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya itu dapat menggunakan variabel independen lain dalam menguji pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Baik, untuk ide riset akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, ide riset atau peluang riset yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi, Pengalaman Usaha, dan Skala Usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah atau UKM. Selanjutnya, teori yang digunakan, teori siklus hidup produk atau produk life cycle terdiri dari tahap pengenalan, pertumbuhan, pematangan, atau stabilisasi, dan penurunan. Teori motivasi atau teori dua faktor atau motivator Hackney yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg, yaitu menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Kedua kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi berarti sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai motivasi riset dari ide riset. Motivasi riset ini diharapkan memperluas kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dengan terserapnya angkatan kerja, meningkatkan
serta pertumbuhan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan riset. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi, skala usaha, dan pengalaman usaha terhadap informasi akuntansi pada usaha kecil menengah atau UKM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rancangan riset yang terdiri dari variabel yang digunakan, sampel riset, dan teknik analisis data. Untuk variabel yang digunakan, ada variabel dependen dan ada variabel independen. Nah, variabel dependen dari ide riset yang kita buat, yaitu tetap menggunakan penggunaan informasi akuntansi pada UKM. Kemudian untuk variabel independennya, kita menggunakan 4 variabel. Yang pertama, tingkat pendidikan yang dapat diukur melalui melihat tingkat pendidikan formal pemilik UKM dari SD, SMP, SMA, lulusan diploma maupun sarjana. Nah, dari semakin tinggi tingkat pendidikan, apakah semakin tinggi pula penggunaan informasi akuntansi. Kemudian untuk yang kedua, pengetahuan akuntansi. Pengetahuan akuntansi dapat diukur menggunakan pengetahuan psikomotorik, pengetahuan afektif. Dan yang ketiga ada pengalaman usaha, di mana pengalaman usaha ini diukur menggunakan tingkat produktivitas, daya saing, dan kompetensi. Kemudian variabel independen yang terakhir ada skala usaha yang diukur dengan melihat banyaknya penggunaan sistem informasi akuntansi. Kemudian untuk sampel risetnya, pada ide riset kita menggunakan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di wilayah Jiwok, Citraland, Surabaya. Dan untuk teknik analisis datanya, kita menggunakan teknik analisis regres linear berganda. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.